Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terakhir kita masih melanjut di kitab Ihya Ulumuddin, masih dalam pembahasan ilmu fardu kifayah. Kali ini beliau Imam Ghazali ingin menunjukkan ya, bahwa kan sudah dibahas panjang lebar bahwa fikih itu ilmu dunia. Masih tidak terima dijelaskan sama Imam Ghazali kenapa fikih itu ilmu dunia. Karena fikih itu cuma membahas zahir, kalaupun dari agama cuma membahas dari sisi zahirnya. Dan beliau ingin memperkuat lagi tentang bahwa ilmu yang lebih utama dituntut, ya, bahwa fikih penting, tapi ada yang lebih penting juga yang tidak kalah penting, yaitu ilmu akhirat. Dan beliau ingin mencontohkan bahwa fuqaha yang dijadikan panutan yaitu 4, atau di sini beliau menyebut 5 mazhab, karena memang pada zaman itu masih ada mazhab Sufyan ats-Tsauri. Zaman beliau menulis Ihya ini masih ada, sehingga beliau menulis di sini 5. Ini menjadi panutan bagi para fuqaha. Dan mereka, Imam Ghazali sengaja ingin ngaplok para fuqaha ini loh. Yang kamu panuti, kamu cuma manut masalah fikih zahirnya. Zuhudnya mereka tidak kamu anut. Ahli ibadahnya mereka tidak kamu anut. Ya, beliau ingin membuktikan bahwa 4 atau 5 pemuka mazhab ini bukan ahli sekedar ilmu zahir saja. Mereka juga orang yang ahli ilmu akhirat. Cuma berhubung memang fikih yang menonjol pada mereka, sehingga mereka terkenal ahli fikihnya. Nah, di situ beliau ingin menunjukkan diantaranya Imam Syafi'i dulu. Ya, Amma Syafi'i, amal Imam Syafi'i radhiyallahu an. Adapun Imam Syafi'i radhiyallahu an fayadulu ala annahu kana abidan. Jadi yang ingin beliau tunjukkan di sini 5 atau 4, ya, 4 perkara. Ibadahnya, ya, ibadahnya, kemudian ikhlasnya dalam fikih, ya, kemudian apa namanya, ya, al-khisul arba, ya, tadi 4 perkara yang ingin beliau tunjukkan di sini. Nah. Sudah bukai salaf sama Syafi'i mudah-mudahan. Ya, dari 4 perkara itu adapun Imam Syafi'i, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi', maka sebut dia Syafi'i, datuknya, ya, kakek dari kakeknya itu Syafi', jid daripada jidnya. Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi beliau itu dari Bani Muttalib. Muttalib punya saudara Hashim. Muttalib punya anak Hashim, punya saudara juga Hashim. Imam Syafi'i dari Hashim bin Muttalib, ya, dari Bani Muttalib. Rasulullah SAW dari Bani Hashim, ya. Bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay, ketemu bersama Rasulullah SAW di Abdi Manaf, ya. Dan beliau dinisbatkan Syafi'i karena ke kakeknya yaitu Syafi'. Dan Syafi' ini pernah melihat Rasulullah SAW. Ya, Syafi' ini dia ada yang mengkelompokkan kepada sahabat. Ya. Ayahnya Syafi' yaitu As-Sa'ib bin Ubaid ini pernah ditawan di perang Badar. Maka dia menebus dirinya sendiri dari tawanan perang Badar, kemudian masuk Islam. Dan Sa'ib ini mirip dengan Nabi SAW, yusbihun Nabi SAW. Adapun Utsman, anaknya Syafi', dia hidup sampai As-Saffah, zamannya awal Abbasiyah. Abul Abbas As-Saffah. Disebut Saffah karena menumpahkan darah, karena pendirian Khalifah Abbasiyah itu dengan membantai juga dari Khalifah Umayyah. Ya. Kemudian adapun ibunya Imam Syafi'i, ada yang mengatakan dari Bani Hashim juga, dari Bani Hashim, ada yang mengatakan dari Bani Azad. Itu Fatimah binti Abdullah bin Hasan. Dan beliau Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, di Gaza. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza tahun 150 Hijrah, dibawa oleh ibunya ke Mekah umur 2 tahun. Ada yang mengatakan lahir di Askelon, Askolan, yang sekarang namanya Askelon.
Ya. Ada lagi yang mengumpulkan dua riwayat ini. Asalnya lahir di Gaza, kemudian dibawa sama ibunya di Askelon. Dari Askelon dibawa ke Mekah, maka tumbuh di Mekah. Kemudian Qala Rabi' aku Syafi'i di Mesir amla alfan khumsumi oraqah. Imam Syafi'i bermukim di Mesir di akhir umurnya ke Mesir tahun 200. Ya. Sekitar 200 Imam pergi ke Mesir, bermukim di Mesir 4 tahun. Dia mengimla di Mesir itu, dia mengimla fikihnya yang baru qaul jadidnya 1500 lembar. Dan dari situ Muntakhir Kitabul Kitab Al-Umnya Imam Syafi'i daripada 2000 waraqah, 2000 lembar. Dan Kitabus Sunan juga banyak lagi di Mesir, itu semua dalam waktu 4 tahun. Wafat tahun 204 Hijriah di Mesir. Kemudian adapun musnad yang mansub ke Imam Syafi'i itu hasil takhrijnya Muhammad bin Ja'far Naisaburi, ya, dari Robi, dari Imam Syafi'i, cucu muridnya Imam Syafi'i yang mentakhrij itu musnad Imam Syafi'i. Adapun sunannya itu mansub dinisbatkan ke Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi dapat dari Khal, saudari ibunya itu Al-Muzani, salah satu Imam Muzani, salah satu murid Imam Syafi'i. Ya. Kemudian termasuk musannafat Imam Syafi'i itu Risalah, kitab usul fikih pertama, Risalah itu. Ini menurut riwayatnya Imam Abu Thawr, yang kemudian Abu Thawr ini punya mazhab sendiri, mazhab Abu Thawr. Abdurrahman bin Mahdi itu pernah tulis kepada Imam Syafi'i, menulis surat untuk supaya Imam Syafi'i meletakkan kitab satu risalah tentang makna Quran dan hadis. Mana yang diterima dari hadis, mana yang tidak. Jadi pertama yang merumuskan hadis itu sahih dan makbul dan mardud itu Imam Syafi'i di kitabnya Risalah itu. Maka ditulislah nasikh mansukh dari Quran. Intinya ilmu Quran dan ilmu hadis yang kemudian dikenal dengan ilmu usul fikih, ilmu untuk mengistimbat makna dari Quran dan hadis itu, maka beliau hanya meletakkan kitabnya namanya Risalah itu. Kemudian yang menunjukkan beliau itu ahli ibadah, fayadulu ala kauni abidan. Maruwiya annahu kana yaqsimul lail. Yaitu apa-apa yang diriwayatkan bahwasanya beliau radhiyallahu an Imam Syafi'i ini banyak sholat di malam hari. Yaqsimul laila talatan. Membagi malam menjadi 3. Salah satu ajza, 3 bagian. Thulutsan lil ilmi, sepertiga untuk mutala ilmu, thulutsan lis shalah atau untuk ilmu, sepertiga untuk sholat, thulutsan lin naum, sepertiga untuk tidur. Wala Rabi, Imam Ar-Rabi mengatakan, salah satu murid Imam Syafi'i, ya, Imam Ar-Rabi, Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Sebab namanya Rabi itu, subhanallah, sama-sama Rabi bin Sulaiman. Itu ada 2 muridnya Imam Syafi'i. Satu Rabi bin Sulaiman Al-Jizi dari Giza. Giza itu tempat piramid terkenal itu di Giza. Giza di Mesir. Giza. Ya. Rabi bin Sulaiman Al-Jizi. Satu Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Yang dimaksud ini Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ya. Berkata Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, kana Syafi'i yaktimul Quran fi kulli syahri Ramadan 60 marrah. Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali. Kullu dzalika fi shalah, semua itu di salat. Kita ngikut mazhab Syafi'i kunut subuh. Masalah ngatam Qurannya enggak ngikut mazhab Syafi'i. Ya gempor kalau ngikut mazhab Syafi'i. Hatam Qurannya 60 kali. Jadi sehari itu hatam 2 kali, siang sendiri, malam sendiri, 60 kali. Imam Syafi'i. Kemudian
Rasulullah fi syahr Ramadan. Bahkan dalam riwayat Rabi ini dikatakan Syafi'i kasrat tilawatul Quran. Imam Syafi'i banyak baca kepada Quran, terutama di bulan Ramadan. Beliau membaca fil yaum wal laila khatmatain. Satu hari satu malam 2 kali khatam. Hataman di siang hari sendiri, hataman di malam hari sendiri. Fima adahu fi kulli yaumin wa khatmah. Sedangkan di selain Ramadan, satu hari satu malam 1 hataman Imam Syafi'i. Di luar Ramadan, khusus di Ramadan 2 hataman sehari semalam. Di luar Ramadan sehari semalam 1 hataman. Bahkan dikatakan yakti fi kulli syahr 30 khatmah. Di lafaz yang lain di bulan selain Ramadan beliau biasanya setiap bulan 30 hataman. Satu bulannya 30 hataman Quran. Khusus Ramadan 60 hataman Quran. Itu bahkan di riwayat yang lain itu selain yang beliau baca dalam sholat. Jadi dalam sholat beliau punya wirid sendiri menghatamkan Quran. Dan bacanya lain sama kita. Ya, bacanya itu Imam Syafi'i sambil istinbat daripada hukum yang ada. Kita kan sekedar baca hatam-hataman. Bahkan Al-Buaiti, Imam Buaiti, salah satu muridnya, Al-Buaiti kan ahadu ashabih, salah satu murid beliau, yaktimul Quran fi kulli yaumin marrah. Setiap harinya hatam Quran sekali. Buaiti Al-Masri. Mansub ke Buait, satu Korea. Buait itu satu desa di Suaid Mesir, di Mesir bagian atas, di dataran tinggi Mesir. Buait, maka beliau disebut Buaiti. Masya Allah beliau ahli ibadah zuhud di dunia, beliau mutahajjid, ahli tahajud Imam Buaiti ini, dan sering meneteskan air mata ketika membaca Quran Imam Buaiti. Kemudian yaktimul Quran fi kulli yaumin. Jadi Imam Buaiti menghatamkan Quran setiap hari 1 hataman. Ya. Karena mengikuti kepada gurunya itu Imam Syafi'i. Itu bersama sibuknya beliau memberi fatwa Imam Buaiti. Ya. Kemudian Qala Husain bin Ali, dan berkata Imam Husain Al-Qarabisi, salah satu murid yang lain, Abu Ali, nah yang betul Husain, Abu Ali Husain bin Ali bin Yazid Al-Qarabisi. Keliru, Husain Al-Qarabisi. Ini bahkan sempat punya mazhab sendiri kalau tidak salah, mazhab Qarabisi. Muridnya Imam Syafi'i, Husain bin Ali bin Yazid Al-Qarabisi. Beliau pertama tafakuh kepada mazhabnya Ahlul Ra'i, dari fuqaha Kufah macam Abu Hanifah itu Ahlul Ra'i. Awalnya mengikuti, kemudian hanya mengikuti Imam Syafi'i. Melihat ilmunya Imam Syafi'i, beliau mengikuti Imam Syafi'i dan melazimi Imam Syafi'i, mendengar Imam Syafi'i itu hadis dan punya musannafat. Kemudian bitu inda Syafi'i, kata Imam Qarabisi, satu malam saya menginap di rumah Imam Syafi'i. Wairalailah, bukan hanya satu malam, tapi di beberapa kesempatan saya pernah menginap di rumahnya Imam Syafi'i. Fakana yusolli nahwan min thuluthil lail. Imam Syafi'i itu sholat sekira daripada 1/3 malam. Fama ra'aituhu yazidu ala khamsina ayah. Saya tidak melihat beliau melebihi dari 50 ayat. Fa idza aktsara, kalaupun banyak-banyak lebih dari 50, fami'atan, maka 100 ayat. Bahkan la yamuru bi rahmatin la sa'alallahu ta'ala nafsi wal jamil mu'minin. Dan beliau, ada siapa beliau, tidak melewati beliau akan satu ayat rahmat di pembacaan Qur'annya itu, kecuali beliau minta kepada Allah Ta'ala untuk dirinya dan untuk seluruh kaum mukminin. Wala yamuru bi azabin, dan tidaklah lewat Imam Syafi'i dengan satu ayat pun dari azab, ila ta'awwadza minna, kecuali minta perlindungan Imam Syafi'i dari azab, wasalan najatah, dan meminta keselamatan li nafsi untuk dirinya, walil mukminin, dan untuk orang mukmin. Karena majumi'a roja wa rahbatu ma'an, seolah-olah jumi'ah dikumpulkan bagi Imam Syafi'i roja, pengharapan dan rasa takut, jami'an, secara ma'an, secara bersamaan. Menurut kaifa dulu, lihatlah bagaimana yang kaifa dulu
Bagaimana menunjukkan iktisar pembatasan beliau atas 50 ayat, menunjukkan atas apa? Ala tabahurih, atas nyegoronya Imam Syafi'i, luasnya, atas keluasan Imam Syafi'i. Bahar itu kan segoro, tabahur itu nyegoro. Nyegoronya Imam Syafi'i itu dalam asrarul Quran. Masa melautnya Imam Syafi'i, maksudnya kayanya Imam Syafi'i dalam asrarul Quran dan tadabburnya beliau tentang asrarul Quran, sehingga beliau mencukupi pada 50 ayat, paling banyak 100 ayat. Kalau Imam Syafi'i berkata, Mas Syafi'i itu mundu sita asyara sanah, saya tidak pernah kenyang semenjak 16 tahun. Li'anna syiba yuthqilul badan, sebab kekenyangan itu bisa memberatkan badan. Jadi makan tapi tidak sampai kenyang, kalaupun makan tidak sampai kenyang. Karena kenyang itu memberatkan badan. Yuqasil qalba, dan kenyang itu bisa membuat keras hati. Yuzul fitnah, dan menghilangkan kecerdasan. Yajribun naum, mengundang tidur. Wa yud'ifu shahibu anil ibadah, dan kenyang itu melemahkan pemiliknya dari ibadah. Fandur ila hikmati, coba perhatikan pada kebijaksanaan Imam Syafi'i fi dzikri afati syiba, dalam menyebut penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena kekenyangan. Artinya berarti beliau menguasai ilmu hati dan ilmu akhirat itu, sehingga beliau bisa mensifati penyakit apa yang muncul dari kekenyangan, bukan hanya ahli fikih beliau itu. Summa fi jiddi bil ibadah, kemudian lihatlah bagaimana kesungguh-sungguhan beliau dalam ibadah. Idharaha syiba li ajli, karena beliau membuang rasa syiba, rasa kenyang itu karena ibadah, karena kesungguh-sungguhan. Wa ra'su ta'budi taqlu ta'am, sedangkan pokoknya ibadah menyedikitkan makan. Wallahu a'lam bishawab. Qala Syafi'i ma'alatu bila sawadikan wala kadhiban. Surah Al-Fatihah.